Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 6.417. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham UMVR, EMTK, dan SEM yang bergerak naik hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham UMVR. UMVR hari ini naik 2% lebih ke harga 4.270. Dan bisa kita lihat di grafik, 3 hari terakhir ini UMVR terus bergerak naik. Jadi yang sebelumnya UMVR terus bergerak downtrend, 3 hari ini ada optimisme bahwa UMVR akan mulai bergerak uptrend kembali. Tapi bisa kita lihat, kenaikan hari ini membuat UMVR masih berada tepat di garis EMA 50. Jadi saat ini resisten di EMA 50 berada di sekitar harga 4.240. Dan selama masih gagal break dari garis EMA 50 ini, tren UMVR masih belum bisa kita bilang akan ada tanda-tanda reversal trend. Karena memang sudah beberapa kali jika kita lihat UMVR berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan masih gagal break. Dan saat ini jika kita lihat memang ada tanda-tanda double bottom, yaitu di sekitar harga 3.800. Jadi menyentuh harga 3.800, UMVR berhasil rebound, tapi sebelumnya masih gagal naik di atas harga 4.000, turun kembali mengetes harga 3.800, masih bisa rebound dan saat ini berusaha untuk break dari garis EMA 50. Jadi memang secara grafik menurut saya UMVR menarik untuk dipantau, karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, paling tidak garis downtrend UMVR patah. Jadi kedepannya ada potensi UMVR untuk melanjutkan kenaikan. Jadi memang ini merupakan salah satu harapan mungkin untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham UMVR di harga atas. Jadi apabila berhasil break dari garis EMA 50, minimal ada tanda-tanda adanya reversal trend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini pun sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Tapi asing bisa kita lihat masih melakukan distribusi. Padahal 2 hari sebelumnya bisa kita lihat tanggal 4 dan tanggal 5 asing mulai masuk melakukan akumulasi. Menurut saya pribadi, apabila asing mulai masuk, maka ini akan menambah kuat pergerakan UMVR. Jadi selama asing masih belum masuk membeli saham UMVR, sepertinya akan sulit UMVR untuk terus bergerak naik. Jadi kenaikannya tidak kuat. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman belum sempat entry membeli saham UMVR di sekitar harga 3.800 atau di harga 4.000, saat ini tunggu konfirmasi break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Dan apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya atau resisten berikutnya adalah di sekitar harga 4.500. Dan jika kita lihat memang masih ada resisten psikologis di harga 5.000 dan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 5.140. Jadi apabila masih gagal break dari harga 5.000 atau garis EMA 150, UMVR memang masih ada potensi untuk balik turun kembali. Tapi minimal selama masih bertahan di atas garis EMA 50, trennya sudah mulai bergerak sideways. Jadi trennya akan lebih bagus daripada saat ini yang terus bergerak turun. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah mempunyai saham UMVR di harga atas, sudah bisa average down apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MTK. Saham MTK memang banyak dimintain tolong untuk dianalisa, karena mungkin dalam 1 minggu terakhir ini penurunannya lumayan dalam. Apabila teman-teman ikutin analisa saya pada saham MTK sebelumnya, pada saat dia break dari garis EMA 150, saya sudah bilang hati-hati secara tren saham MTK ini sudah jelek pergerakannya. Apalagi jika gagal bertahan di atas harga support psikologis di 2000. Jadi selama dia gagal bertahan di atas garis EMA 150, tapi dia masih bisa bertahan di 2000, paling tidak trennya masih sideways. Tapi apabila gagal break atau gagal bertahan di atas harga 2000, maka trennya akan lanjut downtrend. Dan bisa kita lihat setelah gagal bertahan di atas harga 2000, MTK terus bergerak turun. Dan hari ini walaupun naik lumayan tinggi, hampir 7% ke harga 1715, ini belum bisa kita konfirmasi bahwa MTK akan melanjutkan kenaikan. Bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Dan bisa kita lihat
Untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% ini masih disertai sedikit distribusi. Sedangkan asing memang terlihat terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi bisa kita lihat ini asing walaupun terus bergerak turun, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi mungkin ada yang bilang, Pak, kenapa asing terus melakukan akumulasi tapi harganya terus bergerak turun, dan Bapak bilang mesti hati-hati? Karena memang fokus utama saya itu adalah garis atau technical. Apabila garis EMA 150 terlewati, selalu jelaskan di setiap analisa, hati-hati secara tren saham tersebut akan mulai bergerak downtrend. Dan walaupun asing terus melakukan akumulasi, asing bukan bandar utama dari EMTK. Saya sudah bilang apabila teman-teman mau fokus ke asing, fokus ke saham-saham blue chip seperti BBCA, BBRI, Mandiri, itu masih oke apabila kita fokus ke asing. Karena apabila asing masuk, biasanya harga juga bergerak naik. Tapi apabila saham-saham lain, walaupun asing melakukan akumulasi, bukan berarti saham pasti akan bergerak naik. Tapi paling tidak, karena asing terus masuk melakukan akumulasi, berarti asing masih optimis pada saham tersebut. Seperti contoh MTK, walaupun terus bergerak turun, asing tidak peduli, tapi asing terus masuk melakukan akumulasi. Berarti ada yang asing tahu yang kita tidak ketahui. Jadi bisa saja asing menganggap perusahaan ini masih bagus, masih layak untuk di average down, walaupun bergerak turun, mereka akumulasi terus. Pada saat mulai bergerak naik, baru mereka take profit. Jadi jika kita fokus ke technical, jika kita lihat memang MTK saat ini masih bertahan di atas harga 1.600. Jadi bisa kita bilang support saat ini di harga 1.600. Tapi resisten bisa kita lihat yang terdekat saat ini masih di harga 1.800. Jadi apabila MTK dalam 1 minggu ke depan masih gagal naik di atas harga 1.800, MTK masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Apalagi masih belum terlihat ada akumulasi besar pada kenaikan hari ini. Jadi memang dalam 1 minggu ini masih ada potensi untuk naik mencoba break harga 1.800, tapi apabila gagal break, MTK bisa balik kembali mengetes support di harga 1.600. Dan apabila 1.600 masih kuat menahan penurunan dari saham MTK, maka minimal MTK akan mulai bergerak sideways. Jadi bisa kita anggap MTK paling tidak untuk sementara akan mulai aman karena tertahan di 1.600. Sehingga apabila sideways, ada potensi untuk mencoba naik break dari harga 1.800. Karena selalu saya jelaskan apabila kita lihat saham sedang downtrend, kita tunggu sampai mulai sideways. Jadi kita lihat di mana supportnya. Apabila berhasil rebound, berarti kita tahu supportnya. Contohnya ini 1.600 support saat ini. Apabila ternyata gagal break dari harga 1.800 turun menyentuh harga 1.600 masih bisa bertahan, berarti support ini lumayan kuat. Jadi selama dia masih terus bertahan di harga 1.600, berarti peluang makin besar untuk rebound dan naik kembali. Karena apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga 1.600, masih bisa hold selama masih bertahan di atas harga 1.600. Tapi apabila ternyata harga 1.600 terlewati, sebaiknya cut loss karena trennya akan lanjut downtrend. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham SEM. SEM hari ini juga naik 4% lebih ke harga 462. Dan jika kita lihat di grafik, SEM saat ini juga trennya menurut saya kurang bagus karena sudah berada di bawah garis EMA 150. Bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 486. Dan SEM memang sempat rebound dari support di harga 440. Bisa teman-teman cek, harga 440 merupakan support yang lumayan kuat untuk saham SEM. Sebelumnya harga 440 merupakan resisten dari saham SEM yang setelah berhasil break, berubah menjadi support dan masih bisa menahan penurunan dari saham SEM ini. Bedanya, sebelumnya garis EMA 50 masih berada di sekitar harga 440. Jadi selain support di harga 440, masih ada support EMA 50 yang bisa menahan penurunan dari saham SEM. Dan sebelumnya juga SEM trennya masih uptrend. Sedangkan saat ini bisa kita lihat SEM sudah mulai bergerak downtrend. Jadi walaupun sama-sama support di harga 440, support ini sudah tidak terlalu kuat. Jadi teman-teman sudah harus hati-hati walaupun saat ini masih bisa rebound dari harga 440. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing juga dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham SEM. Jadi dari data yang kita dapat, SEM masih ada potensi untuk mencoba naik menembus resisten di EMA 150 di sekitar harga 460 sampai harga 500 yang merupakan resisten psikologis saat ini. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila SEM masih gagal naik di atas harga 500, SEM masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun kembali mengetes support di harga 440. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 440 sampai 450, pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan SEM masih gagal break dari kedua resisten ini. Karena apabila gagal break, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Apabila masih bisa rebound, baru teman-teman entry. Karena apabila masih gagal bertahan, SEM juga akan lanjut turun seperti saham EMTK. Jadi memang harus hati-hati karena secara tren SEM juga sudah kurang bagus saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.